Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harry Lee, Gembala Sidang. Hari ini kita akan memulai membahas Yohanes pasal yang ke-8, dan saya akan memberikan latar belakang yang terlebih dahulu, dan kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kebenaran yang pasti memerdekakan kami, pada saat kami mengaplikasikan kebenaran itu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami siap mendengarkan, tolong kami menjadi pelaku yang aktif dan proaktif di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saya akan memberikan latar belakangnya terlebih dahulu dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini, agar kita dapat mengerti apa isi daripada Yohanes pasal yang ke-8 ini. Nah, bagian pertama, pasal 8 ini menggambarkan perjumpaan Yesus dengan para penentangnya yang menghadapkan seorang wanita berdosa yang kedapatan berzinah diperhadapkan kepada dia. Yesus mengalami dilema pada waktu itu antara hukum Taurat dan hukum yang berlaku di Roma pada saat itu. Akan kita pelajari juga itu. Nah, dalam kejadian ini, Yesus menunjukkan bahwa orang-orang ini bertindak munafik, mencoba mengelabui Yesus dengan menggunakan hukum, padahal mereka sendiri tidak sepenuhnya mematuhinya. Tahu dari mana? Yang diperhadapkan itu cuma sang wanita. Di mana prianya? Karena di dalam setiap perzinahan tidak hanya seorang diri, melibatkan dua orang yang berlawanan jenis di dalam hal ini. Ya, itu dia. Kita berbicara pada konteks pada zaman itu. Ya, pada hari ini ada homoseksual dan sebagainya. Waktu itu pada konteks pembicaraan pada waktu itu blood. Ya, uh, pada saat yang sama Yesus menunjukkan bahwa sekalipun seorang memiliki kuasa seperti wewenang untuk mengeksekusi orang berdosa yang bersalah, tidak menjadikan penggunaan kuasa ini sebagai pilihan terbaik. Sebaliknya Yesus menunjukkan belas kasihan, mercy and grace, dan sepenuhnya menerapkan baik isi maupun maksud hukum, seperti yang Allah maksudkan dengan penghakiman yang benar. Ya, jadi tidak memandang bulu di dalam hal ini. No partiality. Jadi penting diingatkan, ditekankan di sana. Nah, namun kisah tentang wanita yang berzina ini hampir pasti tidak asli dalam Injil Yohanes. Naskah-naskah yang berbeda memiliki ayat-ayat ini di tempat yang berbeda. Terkadang diletakkan pada bagian akhir dari karya-karya Perjanjian Baru yang sangat berbeda. Hal ini bersama dengan bukti-bukti lainnya telah membuat para ahli percaya bahwa kisah tentang wanita yang berzina ini adalah gambaran yang benar dan akurat tentang peristiwa nyata. Namun penempatan peristiwa yang tercatat ini berada pada bagian yang tidak cocok sebenarnya. Nah, jadi cerita ini hanya sekedar tambahan, tapi mengandung kepenuhan cerita. Artinya benar-benar terjadi dan berada di dalam wilayah pelayanan Yesus. Ya, merupakan catatan tambahan karena penempatan daripada ayat ini dan bukan bagian dari tindakan Yesus pada hari raya Pondok Daun. Nggak cocok. Nah, sebaliknya tindakan yang terhenti setelah Yohanes 7 ayat 52 berakhir pada 53 ya, dan mereka kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing pada ayat 53. Nah, di sini dia terhenti pada Yohanes pasal 7 ayat 52, dan kemudian jika kita lanjutkan, kita loncat 11 ayat pada Yohanes 8, kita langsung masuk Yohanes 8 ayat 12, cerita ini nyambung. Ya, dari Yohanes 7:52 ke Yohanes 8:12. Nah, tapi mereka memasukkan cerita tentang wanita yang terdapat atau kedapatan melakukan tindakan perzinahan. Ketika Yesus terus mengajar pada hari raya Pondok Daun, yang lalu kita bicara setelah dia 3 hari di sana baru dia mulai mengajar. Dia menggunakan analogi lain yang berkaitan dengan ritual perayaan. Dalam hal ini adalah pembakaran pelita yang subuhnya terbuat dari pakaian imam. Nah, Yesus
membuat pernyataan kedua dari 7 pernyataan aku, I am, yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai ego eimi, ego eimi, yang berarti I am atau I exist, I exist. Jadi ego eimi berarti I am atau I exist. Aku jadinya. Yang disorot dalam Injil Yohanes, di mana Yesus menyatakan bahwa dia adalah terang dunia. Hal ini menyatukan pemahaman ideal Yahudi tentang kebenaran dan pengetahuan, serta pengakuan bahwa satu-satunya sumber kebenaran spiritual berasal dari Yahudi. Nah, kalau Yesus mengatakan, akulah terang dunia, I am the light of the world, di dalam hal ini, dia melihat adanya obor-obor yang menyala di sana, mempergunakan kesempatan obor ini sebagai penerang dengan menunjuk kepada dirinya sebagai the light of the world. Yang lalu dia berbicara banyak hal tentang wanita di Samaria, dia berbicara tentang akulah air hidup. Ya, akulah roti yang turun dari surga dan sebagainya. Nah, kali ini dia berbicara tentang I'm the light of the world. Ya, hal ini memicu perdebatan antara Yesus dan lawan-lawannya yang paling keras, para pemimpin agama di Yerusalem dan para pengikutnya. Orang Farisi, the Jews dikatakan di sana, yang khusus yaitu kaum Farisi dan para ahli Taurat, the scribes. Nah, Yohanes secara kolektif menyebut faksi ini sebagai orang-orang Yahudi, the Jews, dalam tulisan. Nah, pendirian mereka berdasarkan silsilah. Mereka adalah keturunan Abraham. Mereka bangga, kami keturunan Abraham. Yesus mengatakan, kalau engkau memang keturunan Abraham, engkau tidak melakukan apa yang kau lakukan padaku. Karena tentang diriku dikatakan oleh Abraham. Sehingga mereka menganggap diri mereka sendiri disukai atau sangat disukai oleh Tuhan. Favored by God. Itu pandangan mereka. Namun, Yesus menunjukkan bahwa hubungan rohani jauh lebih penting daripada garis keturunan keluarga. Jauh lebih penting hubungan rohani ini daripada garis keturunan keluarga. Garis keturunan keluarga tidak membawa kamu ke surga. Ya. Karena anak-anak berperilaku seperti ayah mereka, maka para pengikut Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, yang olehnya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dengan demikian harus taat kepada perintah, kepada pesan, kepada firman, dan kepada pengajaran-pengajarannya. Seperti halnya Abraham. Namun orang-orang yang berusaha menentang Yesus berperilaku seperti bapa mereka, iblis. Iblis yang menjadi bapamu, kata Yesus, ya. Engkau melakukan apa yang menyenangkan bapamu, iblis ini. Mereka melakukan kebohongan dan pembunuhan. Yohanes 8 ayat 44. Kalau ia berbohong dari dirinya sendiri, karena sejak awal dia berbohong. Dia sumber kebohongan itu, iblis ini. Yohanes 8 ayat 44 dicatat itu. Yohanes 5:18 juga. Oleh karena itu, orang-orang ini sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Faktanya, mereka tidak ingin mengenal Tuhan. Karena kebenaran adalah sesuatu yang tidak sanggup mereka dengar. Yohanes 8 ayat 43. Saya beberapa kali dalam pelayanan pelepasan melihat, menyaksikan kebenaran ini. Iblis tidak sanggup mendengarkan kebenaran. Mereka menjerit, tolong stop. Jangan dibacakan ayat-ayat itu. Mereka nggak tahan. Ini kebenaran. Ya. Saat percakapan berlanjut, percakapan akan menjadi lebih hangat dan bahkan sangat hangat. Semakin hangat. Nah, para pengkritik Yesus akan melakukan hinaan, termasuk menjelek-jelekkan kelahirannya. Yohanes 8 ayat 41. Ya. Kepada Nikodemus dikatakan demikian juga. Masih ingat? Ada sih sesuatu yang penting datang emang dari Galilea. Nabi juga nggak ada dari Galilea. Nah, itu kan pernyataan yang salah. Kita belajar yang lalu. Yunus dari Galilea. Ya. Ini mereka menjelek-jelekkan kelahirannya Yesus ini dan menyatakan bahwa dia gila. Yohanes 8 ayat 48. Yesus akan menanggapi dengan terus berdiskusi tentang Abraham dan menyatakan bahwa dia mempunyai pengetahuan langsung mengenai tanggapan Abraham terhadap apa? Mengenai tanggapan Abraham terhadap pelayanannya sendiri.
terhadap pelayanan Yesus ini. Yohanes 8 ayat 56 nanti kita lihat. Nah, ketika orang banyak salah paham, Yesus secara eksplisit mengaku sebagai Tuhan dengan menyatakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was, I am. Perkataan I am di sini digunakan oleh Yahweh. Dengan demikian, Yesus menyetarakan equal God. Sama dengan Tuhan itu sendiri. Menggunakan nama yang sama yang digunakan Tuhan, dia lekatkan pada dirinya ego eimi, I am atau I exist ini tadi. Tidak hanya dia menyatakan kebenaran-kebenaran, dia juga mengatakan siapa jati dirinya secara persis. I am. Ego eimi. Mereka mengerti apa yang dimaksudkannya itu. Ya. Jadi perkataan I am ini adalah nama yang sama yang digunakan Tuhan atau Yahweh pada dirinya ketika ia Tuhan atau Yahweh ini berbicara kepada Musa. Dapat dilihat dalam Yohanes 8 ayat 58 nanti. Keluaran 3 ayat 14 sebagai perbandingannya. Reaksinya seperti yang diharapkan, tidak hanya marah, tetapi juga kekerasan. Ya, musuh-musuh Yesus sekali lagi mencoba, tapi tidak berhasil untuk membunuhnya. Nah, Yesus selalu mengatakan karena waktunya belum tepat, waktunya belum cocok, dia belum boleh mati pada waktu itu. Nah, di taman Getsemani, di sana dia berkata kepada murid-muridnya, waktunya telah tiba. Nah, ringkasan daripada pasal 8, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, the beloved disciple of Jesus Christ, murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Beberapa dekade lebih lambat dari Injil Matius. Jadi setelah Injil Matius ditulis, baru Injil Yohanes. Setelah Injil Matius, Markus, Lukas terakhir, baru Injil Yohanes ditulis. Penulis berasumsi, yaitu Yohanes ini sendiri, bahwa pembaca sudah familiar dengan isi karya lain yang tersebut, karena sudah terlebih dahulu ada Matius, Markus, Lukas ini. Jadi Yohanes menyajikan perspektif yang berbeda dengan penekanan lebih besar pada makna. Dia lebih banyak menulis apa yang dia observasi. Dia lebih banyak menulis tentang apa yang ia saksikan. Ya, Yohanes menggunakan 7 mujizat yang disebutnya sebagai tanda-tanda atau signs untuk membuktikan bahwa Yesus sebenarnya adalah inkarnasi Allah dalam wujud manusia yang turun ke dunia melalui rahim seorang perawan muda yang bernama Maria. Beberapa ayat yang paling terkenal di seluruh Alkitab dapat ditemukan di sini. Tidak ada yang lebih terkenal daripada ringkasan Injil dalam satu kalimat yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Jadi ini mencakup semuanya kalau kita dissect akan Yohanes 3:16 ini. Karena Allah begitu mengasihi dunia, ia memberikan putra tunggalnya, anak satu-satunya. Barang siapa percaya kepada putra tunggalnya, Yesus Kristus ini, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kan itu yang disampaikannya di dalam hal ini. Nah, kita sudah belajar latar belakang dari Yohanes 8, saya sudah memberikan ringkasan dari pasal 8, dan sekarang kita belajar ringkasan konteksnya apa. Yesus sedang menghadiri pesta Pondok Daun. Konteksnya Yesus pergi ke pesta hari raya Pondok Daun yang berlangsung 7 hari. Dahulu sudah kita bahas ini. 7 hari lamanya. Ya, The Festival of Booths disebut juga dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Itu terjadi di Yerusalem. Orang-orang laki-laki yang sudah dewasa wajib pergi ke sana. Nah, dan sekali lagi terlibat konflik dengan otoritas agama setempat. Ada konflik terjadi antara Yesus dan otoritas agama setempat di Yerusalem ini. Dalam bab sebelumnya, bab 7, Yesus menyebut dirinya sebagai sumber air hidup, menirukan ritual penuangan air di bait suci seperti yang dilakukan pada perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dituangkan. Ini melambangkan orang-orang Israel diberikan air pada waktu mereka mengembara di padang gurun, di mana Musa mengetok
batu karang itu dan dari sana keluar air. Nah, dalam bab 8 ini, Yesus menggunakan perumpamaan terang. Light, I'm the light of the world, akulah terang dunia. Yang juga berkaitan dengan tradisi festival, karena banyak pelita-pelita besar dinyalakan sebagai bagian dari perayaan tersebut. Karena itulah, akhir daripada Yohanes 7 ini, di mana ayat 52, kemudian disambung dengan Yohanes 8 ayat 1 berbicara tentang wanita yang terdapat berzina. Ini nggak cocok, karena dia berbicara tentang I'm the light of the world. Sebetulnya kalau kita lihat akhir daripada Yohanes 7 ayat 52, langsung kita masuk ke dalam Yohanes 8 ayat 12, itu alurnya tepat. Nah, bab 8 ini menunjukkan kesediaan Yesus untuk bersikap langsung, bahkan agresif terhadap para pengkritiknya. Beberapa pasal berikutnya akan melengkapi pelayanan Yesus di hadapan umum ketika ia bersiap menghadapi kematiannya yang akan datang. Kita mulai dengan Yohanes 8 ayat pertama ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. But Jesus went to the Mount of Olives. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 53, kalau masih bisa recall, masih bisa diingat, dalam 53 kan disebutkan, dan mereka pun pulang ke tempat mereka masing-masing. Tapi di sini, tetapi. Yesus enggak. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kita akan pelajari mengapa dan ada apa di sana. Ayat ini mengawali cerita tentang wanita pezina yang sepertinya mengganggu alur ayat sebelumnya. Faktanya, menurut sebagian besar pakar, kumpulan ayat ini mungkin bukan bagian dari karya asli Yohanes. Membaca dari Yohanes 7 ayat 52 langsung ke Yohanes 8 ayat 12 menciptakan alur cerita yang tunggal dan tidak terputus. Cocok, alurnya bersambung. Nada, isi, dan waktu narasi ini memastikan bahwa kejadian ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Namun, berdasarkan bukti-bukti lain dan pencantumannya di berbagai tempat dalam manuskrip-manuskrip lainnya, para sarjana yang disebutkan sebelumnya juga sepakat bahwa ini adalah kisah nyata dan sah dari kehidupan Yesus. Dia memang berhadapan dengan wanita yang ditampilkan di hadapannya untuk mengetahui apa yang akan dilakukan dengan orang yang kedapatan sedang berzina ini. Caught in the act dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dengan kata lain, kisah tentang wanita yang berzina hampir pasti bukan cerita asli Injil Yohanes. Karena seperti yang dikatakan tadi, alur ceritanya nggak cocok. Alur cerita yang cocok itu kalau kita lihat dari Yohanes 7:52 langsung ke Yohanes 8 ayat 12. Nah, di sini ada sisipan cerita. Namun ini adalah contoh balik tentang kehidupan dan pengajaran Yesus. Sah. Mengapa orang beranggapan bahwa ini bukan cerita asli Injil Yohanes? Hal ini disebabkan karena alur cerita yang tidak cocok tadi. Karena pada penutup Injil Yohanes 7 kita melihat diskusi antara Nikodemus dengan para ahli agama kaum Farisi lainnya yang benci kepada Yesus. Nikodemus memberikan opininya, sudah kita bahas pada waktu itu. Nah, Nikodemus bertanya dalam Yohanes 7 ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Yang kemudian dijawab oleh orang Farisi ahli agama yang benci kepada Yesus dalam Yohanes 7 ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Pertanyaannya lebih mengarah kepada merendahkan dan menghina Nikodemus yang telah kita bahas secara tuntas 2 minggu lalu. Ya. Namun jika kita membaca dari Yohanes 7 ayat 52 langsung ke Yohanes 8 ayat 12, maka ia akan menciptakan alur cerita yang tunggal dan tidak terputus seperti yang telah saya sampaikan tadi. Yohanes 8 ayat kedua, kita lanjut. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Dawn. Ya. Ia artinya Yesus berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Now early in the morning, he came again into the temple.
And all the people came to him, and he sat down and taught them. Jadi crowded ya, banyak yang berminat untuk mendengarkan Yesus khotbah. Di akhir pasal 7, Yesus berkhotbah pada hari raya Pondok Daun. Di sana dijelaskan pada Yohanes yang ke-7 itu, pada hari ketiga raya Pondok Daun, dia berbicara di sana mulai hari ketiga itu. Ia menggunakan ritual yang dilakukan sebagai analogi perannya sendiri sebagai Mesias. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Waktu air disiramkan di parit, akulah air hidup. Sekarang waktu obor-obor dinyalakan, akulah terang dunia. Ya, cerita di sini mewakili perubahan mendadak dalam nada dan sisi. Jadi dihadirkannya konteks wanita yang berzina ini di luar konteks terang dunia. Di luar konteks obor ini tadi yang menyala. Yang diyakini sebagian besar pakar tidak asli dari teks tersebut karena alur cerita yang tidak cocok. Sebaliknya, kisah tentang wanita yang berzina ini diyakini sebagai kisah yang autentik dan benar. Namun awalnya dicatat di beberapa bagian lain dalam kitab suci. Ini catatan samping aja. Nah, referensi Yesus mengenai terang di ayat 12 lebih masuk akal dalam konteks hari raya Pondok Daun. Pada saat ini kita akan berbicara tentang Yohanes 8, 12 ini. Cuma sekarang dipegang dulu ya, bahwa alur cerita yang benar itu dari Yohanes 7:52 loncat ke 8:12. Nanti itu perhatiin. Kenapa? Di mana pelita-pelita besar dinyalakan sebagai bagian dari perayaan tersebut. Pelita dinyalakan banyak, Yesus katakan, I'm the light of the world. Akulah terang dunia. Waktu air disiram di paret, akulah air hidup. Ya, maka bagian ini berguna dan penting, namun perlu dipertimbangkan secara terpisah dari konteks sekitarnya. Kitab suci seringkali mencatat bahwa Yesus berbicara dan mengajar kepada orang banyak. Banyak tertulis dalam Lukas 4:20, Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama. Nah, perhatian Yesus yang semakin besar dari masyarakat Yerusalemlah yang membuat khawatir para pemimpin agama setempat. Ingat, waktu Daud dikatakan Daud membunuh berlaksa-laksa, tapi Saul cuma beribu-ribu. Perhatian diberikan kepada Daud, marah, cemburu. Ini sama, the Jews atau ahli Taurat dan orang Farisi ini, para ahli agama ini, cemburu dengan semakin tenarnya nama Yesus, karena orang mengatakan ia mengajar dengan kuasa. Bukan hanya sekedar mengajarkan apa yang diajarkan dari kebenaran yang tertulis dalam hukum Taurat yang dia buka, tapi pada waktu orang kesurupan dia dapat mengusir setan, dapat mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. Ya, jadi orang melihat ada kuasa yang mengikuti apa yang ia sampaikan. Nah, orang Farisi enggak. Dalam ayat ini mereka sekali lagi berusaha mengakali Yesus untuk merusak reputasinya di mata orang banyak. Berbeda dengan upaya lainnya, upaya ini melibatkan dilema moral dan contoh nyata dalam kehidupan. Tanggapan Yesus terhadap jebakan ini mengajarkan kita tentang pentingnya pengendalian diri dan penilaian yang bijaksana. Penting. Yohanes 8 ayat ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Then the scribes, ahli Taurat, and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst. Dan kemudian menempatkan dia di tengah-tengah sebagai center, sebagai pusat perhatian untuk diadili. Ini loh orang berdosa, ditempatkan di tengah-tengah supaya semua mata melihat dan sekaligus melihat Yesus. Apa yang akan Yesus lakukan terhadap pesakitan ini, terhadap orang yang kepadanya dituduhkan dosa besar ini. Nah, pada berbagai kesempatan dalam pelayanan publik Yesus, dia ditantang oleh para pemimpin agama seperti orang Farisi. Sering, berulang kali terjadi. Pertanyaan mereka biasanya dimaksudkan sebagai jebakan, bukan permintaan yang tulus.
Hal ini dikemukakan sebagai upaya untuk mempermalukan Yesus di depan para pengikutnya. Sayangnya, bagi para pengkritik Yesus, upaya-upaya tersebut selalu gagal. Dan mereka nggak belajar dari kesalahan mereka itu. Mereka lupa juga bahwa Yesus sudah berdiskusi dengan mereka sejak ia berumur 12 tahun. Nggak ngerti-ngerti mereka. Nah, bahkan biasanya hasilnya akan lebih buruk bagi para pengkritik dibandingkan jika mereka diam saja. Setelah bertanya atau setelah menjebak, mereka terbukti salah dan malu. Ya, mereka nggak sadar juga, terus aja mengulangi kesalahan yang sama. Kan lebih baik diam. Di sini orang-orang Farisi menimbulkan masalah baru. Dilema moral dalam kehidupan nyata yang tidak terduga dan penuh skandal. Mereka mempertanyakan, dijawab dengan elokuen sekali oleh Tuhan Yesus dengan manisnya. Keberadaan mereka setelah bertanya menjadi semakin buruk. Dan mereka semakin cemburu. Karena Yesus semakin tenar. Semakin tenar dia. Ya, kita lihat itu. Sama kalau kita lihat Presiden Donald Trump semakin digencet, semakin terkenal. Semakin tenar dia. Hal-hal ini kita lihat juga kepada Yesus semakin tekan, semakin dihajar, semakin dimanipulasi, semakin terkenal. Dihambat, tapi justru merambat. Pengaruhnya maksudnya ya. Ayat di sini mengatakan bahwa wanita tersebut telah tertangkap basah dalam hal berbuat zina. Dan di ayat berikutnya disebutkan sebagai sedang melakukan perbuatan zina. Caught in the act. Kemungkinan besar wanita tersebut telah ditangkap bukan beberapa saat sebelum dibawa kepada Yesus, namun beberapa waktu sebelumnya. Masuk akal. Ya. Dengan satu atau lain cara kesalahannya tidak menjadi bahan perdebatan. Karena memang sedang tertangkap dalam keadaan berbuat. Dia benar-benar bersalah atas dosa perzinahan yang dilakukannya. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan yang mungkin merupakan bagian dari jawaban Yesus. Yakni jika perempuan itu tertangkap basah sedang beraksi, maka laki-laki manapun yang bersamanya juga demikian. Jadi di manakah laki-laki yang bersalah tersebut? Kok yang diperhadapkan cuma wanita? Nah, keseluruhan episode ini merupakan upaya orang Farisi untuk menunjukkan bahwa mereka bukan Yesus yang benar-benar mengikuti hukum Taurat. Maksudnya begitu. Tapi mereka lupa kalau hukum Taurat menentang kedua-duanya. Kedapatan berzina kedua-duanya harus dirajam dengan batu. Tapi mereka cuma membawa satu bukti. Bukan dua bukti, dua orang. Dengan demikian kesaksian mereka gagal di dalam hal ini. Artinya mereka menuntut hukum, sedangkan mereka sendiri tidak menjalankan apa yang dituntut hukum dari mereka, yaitu menghadirkan kedua belah pihak. Nah, namun jebakan mereka pun gagal dalam ujian tersebut. Karena mereka hanya membawa satu orang dari pihak yang bersalah, separohnya artinya. Ya, Imamat pasal 20 ayat 10. Ulangan pasal 22 ayat 22. Nah, tindakan menempatkan wanita ini di tengah-tengah adalah bagian dari drama yang dimaksudkan oleh orang-orang Farisi. Hal ini dimaksudkan untuk disaksikan umum sebanyak mungkin, karena itu ditempatkan di tengah-tengah, pusat, senternya. Karena itu wanita tersebut ditempatkan di tengah-tengah, sehingga ia dapat menjadi pusat perhatian publik, orang ramai yang datang ke sana. Dengan demikian tanggapan Yesus terhadap kasus moral ini juga akan menjadi pusat perhatian publik. Jadi dia menghadapkan wanita ini dengan maksud menembak Yesus. Tujuannya seperti itu. Sasaran diarahkan kepada Yesus yang diperhadapkan wanita ini. Wanita ini ditempatkan di tengah-tengah dengan tujuan Yesus sekarang menjadi center. Bagaimana cara dia menghadapi kasus ini? Tentu saja pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa Yesus akan berbuat kesalahan terbuka di hadapan masyarakat yang dapat menjeratnya. Ternyata anggapan tersebut sekali lagi salah. Ia tidak terjerat. Malah ia mempermalukan orang tersebut pada akhir daripada cerita ini. Kita lanjut dengan Yohanes 8 yang keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus. Ini manipulasi mereka. Rabi, guru artinya. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
They said to him, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." Setelah saya merenungkan ini, saya berpikir bisa jadi aja ini adalah sebuah trap, sebuah jebakan. Karena itu mereka tidak berani membawa pria tersebut. Karena ini dijerat. Emangnya mereka buntutin. Di pagi hari orang lakukan apa? Ini jerat. Maka yang laki dibiarkan bebas. Tapi mereka lupa bahwa mereka kalau betul-betul mengatakan bahwa mereka lah yang melakukan hukum, mereka harus membawa dua-duanya. Penggunaan istilah guru yang disampaikan kepada Yesus di sini mungkin dimaksudkan untuk menyindir. Artinya bersifat sarkastik. Istilah didaskal dalam bahasa Yunani tidak seperti istilah rabi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang kedua. Istilah dalam bahasa Yunani ini tidak secara otomatis mengandung rasa hormat, sekalipun dikatakan rabi. Didaskale. Pengertiannya berbeda. Yesus berbicara kepada orang banyak dan orang-orang Farisi mencari cara untuk mendiskreditkan Yesus di mata para pengikutnya. Jadi semua orang melihat apa yang dilakukan Yesus kepada wanita yang berada di tengah-tengah ini. Center, pusat perhatian. Jadi saat mereka membawa seorang wanita yang berzina ke dalam area tersebut dan menempatkan ke tengah kerumunan, Yohanes 8 ayat 3, mereka menonjolkan reputasi Yesus dengan menyebut dia sebagai rabi, guru, orang terhormat dalam bahasa Ibrani. Tidak dalam bahasa Yunani yang otomatis seperti itu, tidak. Nah, ini sebagian dari niat mereka untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Yesus bukanlah sosok yang layak untuk ditiru. Ya, kenapa? Kecil kemungkinannya bahwa wanita tersebut tertangkap basah sedang beraksi, caught in a very act. Beberapa saat sebelumnya, jadi kecil sekali kemungkinan. Jadi segar bugar masih pagi itu ditangkap, langsung dibawa. Kecil kemungkinannya, mungkin beberapa saat sebelumnya. Ya, dan diseret langsung ke hadapan Yesus. Kemungkinan besar ini adalah wanita yang telah diketahui sebelumnya dan orang-orang Farisi tahu siapa sosok wanita ini. Dan ia dipilih dengan cermat oleh orang-orang Farisi sebelumnya untuk tujuan menjebak Yesus. Licik. Dalam ayat berikutnya, orang Farisi akan menunjukkan hukum perjanjian lama yang mewajibkan hukuman mati bagi pezina. Imamat 20 ayat 10. Ulangan 22 ayat 22 yang tadi. Namun yang tidak mereka sebutkan adalah bahwa hukum tidak hanya mengharuskan mereka merajam perempuan-perempuan tersebut, namun juga merajam kedua orang bersalah. Bukan hanya satu wanita, tapi kedua-duanya. Laki dan wanita tersebut. Dan yang harus mulai melemparkan batu pertama berdasarkan hukum Taurat ini adalah dia yang menuduh atau mengklaim menampakkan orang ini sedang dalam keadaan berbuat zina. Dengan kata lain, dalam upaya membuktikan kesetiaan mereka kepada hukum, orang-orang ini gagal melakukannya. Karena mereka tidak membawa pria yang ikut bersalah juga. Bagaimana mereka dapat mengatakan bahwa mereka menjalankan hukum padahal mereka tidak membawa kedua orang yang terdapat bersalah ini, kedapatan bersalah ini. Miring, nggak benar. Nah, tantangan yang dihadapi Yesus kurang lebih sama dengan paradoks dan teka-teki lain yang dihadapi Yesus setiap kalinya. Jika Yesus setuju untuk melempari wanita ini dengan batu, hal itu akan sangat merusak reputasinya sebagai sahabat orang-orang berdosa. Matius 11 ayat 19. Yesus dikenal sebagai friend of sinners, sahabat orang berdosa. Kemungkinan besar hal ini juga akan memberi orang-orang Farisi sesuatu yang dapat mereka tuduhkan kepada orang-orang Romawi. Ya. Di sisi lain, jika Yesus menolak hukum Musa, para ahli Taurat dan orang Farisi dapat menganggap dia sesat dan membuktikan tuduhan mereka terhadap dia. Nggak pantas dia jadi rabi karena dia nggak mau rajam. Jadi mereka menjebak Yesus dengan pemikiran maju kena, mundur kena. Disinilah kita menyaksikan bahwa jawaban Yesus merupakan tontonan hikmat ilahi yang melebihi kapasitas hikmat manusia.
Kalau dia tidak merajam dengan batu, dia menyalahi hukum Taurat. Kalau dia merajam dengan batu, dia mati, itu melanggar hukum orang Roma, pemerintahan Roma. Maju kena, mundur kena. Nah, orang Farisi kembali lupa bahwa dia yang mereka sedang berhadapan dengan si penulis hukum Taurat ini. Orang yang dapat menulis hukum moral adalah orang yang tidak bercacat moral. Mereka lupa itu. Mereka hanya mengatakan kedapatan loh. Kami melakukan hukum loh. Kalau betul-betul kalian melakukan hukum, mana yang pria? Mana? Yang kedua, bukan hanya ditanya tentang mana yang pria, yang menemukan dia sedang berada di dalam keadaan berdosa melakukan perbuatan zina, menurut hukum Taurat, orang tersebutlah yang harus melemparkan batu yang pertama, bukan Yesus. Kita lanjut. Yohanes 8 ayat yang ke-5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Kata orang Farisi ini ya. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22 menetapkan hukuman mati bagi pasangan yang melakukan perzinahan. Pasangan, pria dan wanita. Wanita dan pria melakukan perbuatan perzinahan. Namun orang-orang Farisi yang membawa wanita ini kepada Yesus hanya menuduh sepihak saja yang bersalah, yaitu wanita yang diperhadapkan mereka kepada Yesus. Artinya di sini mereka juga sudah menyalahi atau melanggar ketentuan yang tertulis dalam hukum Taurat. Harus dua-duanya. Ya. Hal ini menimbulkan masalah serius dalam serangan mereka terhadap Yesus. Tujuan mereka seperti yang ditunjukkan dalam ayat berikutnya adalah untuk mengakali Yesus agar melakukan salah satu dari dua kesalahan. Menurut pandangan mereka, Yesus dapat melempari wanita tersebut dengan batu sehingga merusak reputasi belas kasihannya, mercy and grace, dan menempatkan dirinya dalam resiko hukum, atau ia dapat menolak untuk menentang hukum Musa, Yohanes 8 yang ke-6. Namun dalam upayanya menunjukkan superioritas mereka, orang-orang ini sendiri gagal mentaati hukum sepenuhnya. Mereka tidak membawa kedua orang yang bersalah ke hadapan Yesus untuk dihakimi, untuk diadili. Kalau engkau menghakimi, hakimi dengan benar dan adil, dikatakan. Bukan sepihak. No partiality. Tidak boleh pandang bulu. Nah, beberapa penafsir percaya bahwa fakta ini berperan dalam tanggapan Yesus. Ayat berikutnya menunjukkan bahwa Yesus menulis sesuatu di tanah. Diam-diam menyerap pertanyaan-pertanyaan sampai dia memilih untuk menjawab. Artinya, he takes time. Dia mengambil waktu. Dia tidak terburu-buru. Dia memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk berpikir sebelum melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan yang sudah ada di dalam alam pikiran dan di dalam hati mereka. Ya, mungkin saja Yesus sedang menulis undang-undang yang diklaim dilakukan oleh orang-orang ini untuk menyoroti kemunafikan mereka. Mungkin juga Yesus menuliskan nama-nama orang Farisi yang menuduh dan dosa-dosa mereka. Apa tepatnya yang Yesus tulis? Kita tidak tahu karena Alkitab tidak menceritakannya. Kalau Alkitab diam, tidak menyatakannya, janganlah sampai kita mengajar Alkitab atau lebih jelas daripada Alkitab. Ya, apa yang kita tahu adalah bahwa Yesus berhasil menjawab dilema ini dengan menggunakan sebuah prinsip yang dapat dipelajari oleh semua orang Kristen. Inilah perbedaan antara apa yang dapat kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Perhatikan kalimat saya ini. Inilah perbedaan antara apa yang dapat kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, berdasarkan hukum seharusnya kamu mesti lempari dia dengan batu. Kamu punya wewenang. Apakah karena kita mempunyai wewenang, kita punya otoritas, lantas kita dapat menghukum orang dengan kuasa dan wewenang kita miliki seenaknya? Enggak juga. Yesus di dalam hal ini bersifat apa yang dapat ia lakukan.
Yang dapat dia lakukan itulah dengan mengajukan hukum itu keseluruhannya, kepenuhan daripada hukum itu. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya, dia menunjukkan belas kasihan-Nya, mercy and grace. Ada begitu di antara kalian yang tidak berdosa? Monggo, berdasarkan Alkitab, kalian mendapatkan ini, lemparkan batu pertama, provided dengan syarat, kamu bebas dosa loh. Itu remnya di sana. Yesus katakan, boleh, ini berdasarkan hukum kamu boleh lempar. Kalau kamu bebas dosa. Nggak ada yang berani. Mulai dari tua sampai muda, meninggalkan tempat itu. Kita lihat. Sehingga tinggal Yesus dan wanita ini. Apa hanya berdua? Ya, orang banyak kan hadir di sana. Bukan orang Farisi dan orang ahli Taurat aja. Banyak khalayak ramai dari Yerusalem juga hadir. Jadi yang pulang pergi itu adalah orang-orang Farisi yang menuduh dan ditantang Yesus. Jadi nanti kita akan lihat pengertiannya. Bahwa yang tinggal di sana Yesus, wanita ini, dan orang-orang non-religious people. Bukan orang Farisi, ahli agama, dan juga bukan ahli Taurat. Nah, mereka belajar di sana dan mengenal apa yang Yesus lakukan sebagai sesuatu yang menarik. Karena dia mengajar, memberikan jalan keluar dengan otoritas dan kuasa. Disinilah rasa takut akan Tuhan itu muncul. Karena Alkitab juga backup. Takutlah kepada dia yang bukan hanya dapat membunuh, tapi mencampakkan rohmu ke dalam neraka. Dia tidak memilih jalan pintas seperti itu. Dia memberi kesempatan untuk bertobat. Ini dia yang harus ditakuti. Dalam arti hormat. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita telah berakhir. Kita akan sambung minggu depan atas izin Tuhan dengan Yohanes 8 ayat yang ke-6. Kita telah membahas latar belakang, kita telah membahas ringkasan konteks dan sebagainya, dan kita telah membahas 5 ayat pertama dari Yohanes yang ke-8. Kita akan melanjutkan minggu depan atas izin Tuhan. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Mu sampaikan, yang saat kami lakukan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, pasti akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dalam setiap langkah yang kami ambil, sehingga kami dapat berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Bagi-Mu segala kemuliaan, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran ini. Haleluya. Amin.